Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fasyani dengan NIM H071231037. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi yang dibahas tentang topik dari minggu pertama, sistem basis data. Yang pertama materinya adalah pengertian dan manfaat penerapan basis data, konsep pemodelan basis data, elemen-elemen penyusun ERD, konsep ketergantungan fungsional atribut, dan normalisasi sistem basis data. Nah, untuk materi pertama, saya akan memberikan materi tentang pengertian basis data dan manfaatnya terhadap penerapan basis data. Untuk yang pertama adalah pengertian basis data. Basis data atau database adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis dan disimpan secara elektronik di komputer. Data ini dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah menggunakan perangkat lunak pengelolaan basis data seperti MySQL, Oracle, Mongo Database, dan PostgreSQL. Basis data dirancang untuk memudahkan penyimpanan dan pengelolaan informasi dalam jumlah besar sehingga data dapat diakses dengan cepat dan efisien. Selanjutnya adalah manfaat penerapan basis data. Untuk manfaat penerapan basis data itu terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan data. Dengan basis data, data dapat disimpan, diakses, dan dimodifikasi dengan cepat dan mudah. Hal ini mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencari informasi, terutama jika dibandingkan dengan penyimpanan manual atau berbasis file. Yang kedua adalah integritas dan keamanan data. Basis data memungkinkan pengaturan integritas data dengan menerapkan aturan seperti primary key, foreign key, dan constraints. Hal ini membantu menjaga konsistensi data, dan selain itu, basis data juga memiliki fitur keamanan seperti autentikasi dan otorisasi, sehingga hanya pengguna yang memiliki hak akses tertentu yang dapat mengakses atau merubah data. Yang ketiga adalah mengurangi redundansi data. Dengan desain basis data yang baik, data yang sama tidak perlu disimpan di beberapa tempat, atau dengan kata lain, data redundancy. Hal ini dapat menghemat ruang penyimpanan dan mengurangi risiko inkonsistensi data. Yang keempat adalah kemudahan akses data. Basis data memudahkan pengguna untuk mengakses data yang dibutuhkan melalui query, baik menggunakan SQL atau Structured Query Language atau antarmuka pengguna. Dengan demikian, pengguna dapat mendapatkan data secara real-time dan juga sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kelima adalah mendukung pengambilan keputusan. Basis data memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara efisien. Hal ini membantu dalam pembuatan laporan dan analisis yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Yang keenam adalah fleksibilitas dalam pengelolaan data. Basis data modern memungkinkan penyesuaian dan perluasan data dengan mudah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perusahaan atau organisasi tanpa harus memulai dari awal. Lanjut ke poin terakhir, yang ketujuh itu adalah peningkatan kolaborasi tim. Dalam organisasi, basis data memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses data yang sama secara bersamaan. Hal ini memfasilitasi kolaborasi dan kerja tim, terutama dalam pekerjaan yang membutuhkan akses ke informasi yang sama. Nah, tadi itu adalah materi pertama untuk pengertian basis data dan manfaat penerapan basis data. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu konsep pemodelan basis data. Untuk materi berikutnya itu adalah konsep pemodelan basis data. Untuk pemodelan basis data itu nanti ada 7 poin. Yang pertama itu tingkatan pemodelan basis data, ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Yang ketiga, jenis-jenis pemodelan basis data, normalisasi basis data, denormalisasi, kardinalitas dan derajat relasi, diagram kelas dan UML, constraint dan kunci atau keys, penggunaan view dalam basis data, optimisasi query dan indeks.
Baik, untuk poin pertama kita masuk ke tingkatan, bukan, kita masuk ke konsep, pengertian konsep pemodelan basis data. Pemodelan basis data adalah proses yang merancang struktur basis data dengan merepresentasikan data secara logis dan fisik. Tujuan dari pemodelan ini adalah untuk menciptakan representasi data yang optimal agar dapat disimpan, dikelola, dan diakses dengan efisien. Pemodelan basis data membantu pengembang memahami bagaimana data dihubungkan, berinteraksi, dan disusun dalam sistem yang akan dibangun. Berikut adalah konsep dan elemen utama dalam pemodelan basis data. Yang pertama, tingkat pemodelan basis data. Untuk pemodelan basis data itu ada tiga tingkatan. Yang pertama itu konseptual, logikal, dan fisikal. Untuk konseptual itu model ini menggambarkan struktur data di tingkat yang sangat tinggi dan abstrak. Biasanya tanpa mempertimbangkan bagaimana data tersebut akan disimpan di dalam basis data fisik. Model konseptual juga menggambarkan entitas, atau bisa dibilang objek atau hal nyata yang dapat diidentifikasi secara serta hubungan antar entitas tersebut. Model ini sering direpresentasikan dengan diagram seperti Entity Relationship Diagram atau ERD. Untuk tingkatan kedua itu logikal. Untuk tingkatan untuk pemodelan logikal ini lebih terperinci dibandingkan dengan model konseptual, tapi dia masih independen dari implementasi fisik. Model logikal ini juga memperhitungkan bagaimana data itu dikelompokkan ke dalam tabel dan bagaimana relasi antar tabelnya juga dibentuk. Di tingkat ini, konsep-konsep seperti primary key dan foreign key dan arti atribut juga sudah mulai diterapkan. Untuk tingkatan terakhir, tingkatan fisikal. Model fisikal ini berfokus pada bagaimana basis data akan diimplementasikan pada sistem manajemen basis data tertentu atau DMS, Database Management System. Dan juga di tingkat ini pertimbangan mengenai struktur penyimpanan, indeks, partisi table, dan cara mengoptimalkan performa basis data itu akan sangat diperhatikan. Model fisikal juga mempengaruhi bagaimana data benar-benar disimpan dalam perangkat keras. Untuk poin kedua dari konsep pemodelan basis data itu ada Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD itu alat yang digunakan untuk menggambarkan model konseptual basis data. ERD menggambarkan entitas dan relasinya antara entitas tersebut. Komponen utamanya ERD itu yang pertama adalah entitas, atribut, dan juga relasi. Untuk entitas adalah objek yang memiliki data yang disimpan dalam basis data. Contohnya itu dapat berupa berupa customer, produk, dan ataupun order. Setiap entitas juga memiliki atribut yang mendefinisikan karakteristiknya. Yang kedua itu atribut. Atribut itu deskripsi atau detail dari sebuah entitas. Misalnya itu sebuah customer itu bisa memiliki atribut seperti customer ID, customer name, dan email. Atribut juga itu dapat jadi primary key atau bersifat primary key. Primary key itu atribut yang unik untuk mengidentifikasi setiap entitas. Atau foreign key juga, dia juga bisa jadi foreign key. Foreign key itu atribut yang menghubungkan satu entitas dengan entitas yang lain. Yang ketiga, dari komponen utama IRD itu adalah relasi. Relasi itu adalah hubungan antara dua atau lebih entitas. Relasi itu dapat jadi one to many, dan many to many. Contohnya itu eh, antara entitas customer dan order. Di hubungannya itu dia one to many. Nah, kenapa dia one to many? Karena di sana satu pelanggan itu bisa memiliki banyak pesanan. Jadi seorang pelanggan itu bisa memesan banyak menu. Contohnya, misalnya saya sebagai pelanggan bisa pesan martabak dengan juga martabak manis. Jadi saya satu pelanggan memesan banyak menu martabak dan martabak manis. Untuk yang ketiga itu ada jenis-jenis pemodelan basis data. Ini jenis-jenis pemodelan basis data itu bergantung pada kebutuhan sistem.
tapi kita bahas yang general saja. Yang untuk jenis-jenis pemodel basis data itu ada 5 secara general. Yang pertama itu model relasional. Model ini yang paling umum digunakan saat ini. Datanya disimpan dalam table dua dimensi atau sedang relasi. Dan table-table ini juga saling terhubung melalui primary key dan foreign key. Bahasa yang biasa digunakan itu ini untuk um, memanage database ini adalah SQL. Dia digunakan untuk mengakses dan mengelola data dalam model relasional. Yang kedua itu model hierarkis. Model hierarkis itu menyimpan data dalam bentuk struktur pohon dengan satu entitas utama atau root dan anak-anaknya. Bisa dibilang anak-anaknya itu dia adalah child. Relasi antara entitas juga digunakan sebagai hierarki satu ke banyak, one to many. Model ini digunakan pada aplikasi tertentu yang datanya mengikuti struktur hierarkis. Yang ketiga, model jaringan. Model jaringan ini cukup mirip dengan model hierarkis, tetapi dia lebih fleksibel karena setiap entitas itu bisa memiliki lebih dari satu parent. Relasi dalam model jaringan itu dapat berbentuk graf. Model jaringan juga sering digunakan untuk menggambarkan struktur data yang lebih kompleks. Poin keempat, model berorientasi objek. Model ini dia integrasikan konsep basis data dengan konsep pemrograman berorientasi objek atau PBO atau dalam bahasa Inggris dia OOP, Object Oriented Programming. Nah, data ini direpresentasikan sebagai objek yang merupakan instansiasi dari kelas. Setiap objek itu bisa memiliki atribut dan juga metode yang mendefinisikan perilaku. Poin kelima dan terakhir itu adalah model dokumen. Model dokumen ini adalah bagian dari kategori NoSQL yang menyimpan data dalam bentuk dokumen, misalnya JSON atau XML. Model ini sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan fleksibilitas dalam penyimpanan data dan tidak memerlukan struktur table yang kaku. Yang keempat adalah normalisasi basis data. Poin keempat dari ini materi utamanya, si penggunaan basis data. Normalisasi itu proses pengorganisasian data dalam basis data untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data. Normalisasi itu melibatkan pemecahan tabel besar menjadi tabel-tabel yang lebih kecil dan mendefinisikan relasi antar tabel tersebut. Ada juga itu beberapa bentuk normalisasi yang umum. Yang pertama itu 1NF, 2NF, dan 3NF. Yang pertama itu 1NF atau biasa dibilang first normal form. Setiap atribut pada tabel itu harus memiliki nilai tunggal dan setiap data harus disimpan dalam tabel terpisah. 2NF atau second normal form, tabel itu sudah harus dalam bentuk 1NF dan setiap atribut non-key harus bernama penuh pada primary key. 3NF atau third normal form, tabel itu harus dalam bentuk 2NF dan semua atribut non-key tidak boleh memiliki ketergantungan transitif pada primary key. Nah, kenapa ada normalisasi? Karena normalisasi itu membantu dalam menghindari anomali seperti insertion anomaly, deletion anomaly, dan update anomaly. Ini biasa terjadi kalau datanya itu tidak terorganisir dengan baik. Nah, lanjut poin kelima. Poin kelima itu adalah kebalikan atau perlawanan dengan normalisasi. Di denormalisasi itu ada beberapa tabel digabungkan untuk mengurangi jumlah join yang diperlukan saat melakukan query. Hal ini dapat meningkatkan performa aplikasi yang sering melakukan query data. Namun, denormalisasi dapat meningkatkan risiko redundansi data dan memerlukan manajemen yang lebih hati-hati. Keenam itu kardinalitas dan derajat relasi. Kardinalitas itu menggambarkan jumlah entitas yang terlibat dalam suatu hubungan. Jadi, kardinalitas itu juga ada beberapa jenis dalam basis data. Contohnya itu one to one, satu ke satu.
Contohnya itu KTP, orang dengan KTP. Jadi satu orang itu punya nomor KTP atau NIK, ya kan? Saya punya NIK satu untuk saya sendiri. NIK-nya itu unik. Jadi saya hanya boleh memiliki satu NIK sama dengan orang lain. Makanya one to one, satu ke satu, bukan one to many. Karena satu orang tidak boleh memiliki banyak NIK. Nah, ini lanjut ke one to many. Satu entitas itu contohnya tadi satu pelanggan bisa memiliki banyak pesanan. Seperti yang saya tadi sudah sebutkan, saya bisa sebagai seorang pelanggan dapat memesan banyak makanan. Contohnya saya tadi sebagai pelanggan bisa memesan martabak, telur, dan martabak manis. Itu salah satu contoh one to many. One-nya saya, many-nya itu tadi martabak, telur, dan martabak manis. Terus yang terakhir itu many to many. Contohnya itu untuk perkuliahan banyak mahasiswa yang bisa dapat mengambil juga banyak mata kuliah. Contohnya saya mahasiswa sistem informasi semester 3 dapat milih banyak mata kuliah. Begitu juga dengan mahasiswa yang jurusan saya dan semester saya seperti saya. Kita dapat masing-masing dapat memilih mata kuliah yang sama. Lanjut ke poin ketujuh itu ada diagram kelas dan UML. Dalam pengembangan sistem berbasis objek, Unified Modeling Language atau UML sering digunakan untuk memodelkan basis data. Diagram kelas adalah salah satu diagram UML yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur basis data berorientasi objek. Diagram ini bisa menunjukkan kelas, atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Yang kedelapan itu constraint dan kunci, keys. Nah, contoh itu primary key, foreign key, dan unique key untuk kunci itu atau keys bisa dibilang. Nah, kunci atau keys itu komponen yang sangat penting dalam penggunaan basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi data secara unik dalam tabel. Jenis-jenisnya itu tadi yang sudah saya sebutkan itu primary key, atribut itu yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Yang kedua itu foreign key, atribut yang digunakan untuk membentuk hubungan antara dua tabel. Dan unique key, atribut yang tidak boleh memiliki nilai yang sama dalam tabel, tetapi boleh mengandung nilai nol. Ada juga constraint itu seperti not null, check, default, itu biasa digunakan untuk mengatur aturan pada data dalam tabel. Yang kesembilan itu penggunaan view dalam basis data. View itu representasi virtual dari satu atau lebih tabel dalam basis data. View itu biasanya digunakan untuk menyederhanakan akses data dan juga untuk memberikan level keamanan tambahan dengan membatasi akses ke data tertentu dalam tabel. View tidak menyimpan data itu secara fisik, tapi dia kasih lihat kita tampilan hasil query yang sudah disimpan. Yang terakhir itu ada optimisasi query dan indeks. Optimisasi query dan indeks. Jadi di dalam model pixel kita sangat perlu memperhatikan dan juga sangat penting untuk mempertimbangkan optimisasi query dan penggunaan indeks. Indeks itu struktur data yang mempercepat pencarian data pada tabel, mirip dengan indeks pada buku. Penggunaan indeks itu yang tepat itu dapat mempercepat akses kita ke data, tetapi penggunaan indeks yang berlebihan dapat mengurangi performa saat masukkan atau mengubah data. Tadi itu materi tentang konsep pemodelan basis data. Kita lanjut ke materi ketiga, elemen-elemen penyusun ERD. Oke, kita masuk ke materi ketiga, yaitu elemen-elemen penyusun ERD. Untuk elemen-elemen penyusun ERD itu ada jadi 7 elemennya. Yang pertama itu adalah entitas atau entity. Entity itu adalah entity itu objek atau hal nyata yang dapat diidentifikasi dalam konteks sistem. Seperti itu
Seperti contohnya itu orang, tempat, ataupun juga konsep. Contohnya entitas itu customer, order, dan juga produk. Setiap entitas itu direpresentasikan dengan persegi panjang di dalam ERD. Poin kedua itu atribut atau attribute. Atribut adalah karakteristik atau properti yang dimiliki oleh entitas. Contohnya, entitas customer bisa memiliki atribut customer, customer ID, name, dan juga email. Atribut itu digambarkan dengan bentuk elips atau dikenal lebih umum itu sebagai oval yang dihubungkan ke entitasnya. Yang ketiga itu relasi atau relationship. Relasi mendefinisikan hubungan antara dua atau lebih entitas. Misalnya entitas customer itu memiliki hubungan dengan entitas order. Relasi direpresentasikan dengan bentuk belah ketupat atau persegi panjang dengan sudut bulat. Yang keempat itu primary key atau biasa disingkat PK, primary key. Primary key itu atribut atau kombinasi atribut yang secara unik mengidentifikasi setiap entitas dalam sebuah table. Contohnya itu customer ID pada customer. Kalau di dalam ERD, primary key itu biasanya digarisbawahi agar bisa diidentifikasi kalau atribut itu adalah sebuah primary key. Lanjut yang kedua adalah foreign key atau lebih sering dilihat dalam ERD itu FK. Ditandai dengan FK, foreign key. Foreign key itu atribut dalam suatu table yang menjadi referensi primary key di table lain dan digunakan untuk membentuk relasi antar entitas. Foreign key itu tidak selalu digambarkan secara eksplisit dalam ERD, tapi dia tetap menjadi bagian penting dalam hubungan antar entitas. Lanjut, poin 6, kardinalitas atau cardinality. Kardinalitas itu menunjukkan jumlah maksimum hubungan antara entitas. Contohnya one to one to many, atau many to many. Kardinalitas itu digambarkan dengan simbol seperti kaki ayam yang menghubungkan entitas dengan relasi. Yang ketujuh itu derajat atau degree. Derajat itu menunjukkan jumlah entitas yang terlibat dalam suatu relasi. Contohnya binary atau relasi antara dua entitas. Dan ternary relasi antara tiga entitas. Tadi itu eh, materi ketiga dari video ini yang elemen-elemen penyusun ERD. Kita lanjut ke materi keempat, yaitu konsep ketergantungan fungsional atribut. Baik, kita lanjutkan ke materi tentang konsep ketergantungan fungsional atribut. Ketergantungan fungsional atribut atau functional dependency itu dia adalah konsep dalam basis data yang menggambarkan hubungan antara atribut dalam sebuah table. Hal ini menunjukkan bagaimana nilai suatu atribut dapat ditentukan oleh atribut lainnya dalam table yang sama. Konsep ini sangat penting dalam proses normalisasi untuk memastikan integritas dan konsistensi data di dalam basis data. Oke, basis data. Lanjut, poin pertama, definisi ketergantungan fungsional. Suatu atribut atau sekumpulan atribut itu dapat dikatakan secara fungsional menentukan atribut lain jika nilai dari atribut yang pertama itu dapat digunakan untuk menentukan nilai atribut yang kedua. Lanjut itu ada jenis-jenis ketergantungan
fungsional. Yang pertama itu kebutuhan fungsional penuh atau full functional dependency. Contohnya itu atribut B dikatakan bergantung secara penuh pada atribut A jika B bergantung pada A secara keseluruhan dan tidak ada bagian dari A yang dapat menentukan B. Contohnya itu dalam table order. Order ID itu bergantung ke order date. Artinya order date hanya dapat ditentukan secara unik oleh order ID. Lanjut ketergantungan fungsional parsial. Atribut B bergantung pada sebagian dari atribut gabungan A. Contohnya itu dalam tabel primary key gabungan seperti order ID dan produk ID. Jika order date bergantung pada order ID, maka ini merupakan ketergantungan parsial. Ketergantungan parsial dapat menyebabkan masalah dalam desain basis data. Dan hal ini perlu dihindari dalam bentuk normal kedua atau 2NF. Lanjut ketergantungan transitif atau transitive dependency terjadi apabila A bergantung pada B dan B bergantung dengan C, maka A bergantung pada C. Contoh itu dalam tabel employee dengan atribut employee ID, department ID, dan department name. Jika employee ID bergantung pada department ID dan department ID bergantung pada department name, maka akan ada ketergantungan transitif employee ID terhadap department name. Ketergantungan transitif itu harus dihilangkan dalam bentuk normal ketiga atau 3NF untuk menghindari masalah integritas data. Lanjut manfaat menggunakan ketergantungan fungsional. Yang pertama itu mengurangi redundansi data, mempermudah normalisasi, dan menjaga integritas data. Kita telah menyelesaikan konsep ketergantungan fungsional atribut. Sekarang kita lanjut ke materi kelima. Materi kelima yang terakhir itu normalisasi sistem basis data. Hamidah, 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 hamidah. Baik, untuk normalisasi sistem basis data, normalisasi adalah proses pengorganisasian data dalam sebuah basis data untuk mengurangi redundansi dan memastikan integritas data. Tujuan dari normalisasi data adalah untuk membagi tabel besar menjadi tabel-tabel yang lebih kecil dengan aturan tertentu, serta memastikan bahwa data yang terkait dapat diakses melalui hubungan antar tabel tersebut. Normalisasi membantu menciptakan basis data yang lebih efisien dan mudah untuk dikelola. Oke, ini pertama tujuannya. Tujuan utama itu menghilangkan redundansi data, mencegah anomali data, dan memperbaiki struktur basis data lebih dalam. Yang kedua itu bentuk-bentuk normalisasi yang ini saya sudah tadi, tapi saya sebut lagi. Itu first normal form 1NF sudah saya jelaskan tadi. Balik-balik lagi tadi ke konsep penggunaan basis data, kalau nggak salah saya udah lupa. Lanjut yang ke second normal form atau 2NF. Sudah juga kita lanjut ke third normal form 2NF. Sudah tadi juga tinggal rewind ke bagian yang tadi. Terus ini baru nih, voice code, voice code normal form atau BCNF. BCNF itu penyempurnaan dari 3NF di mana setiap determinan atau atribut yang menentukan atribut lain itu harus menjadi candidate key.
BCNF itu mengatasi masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh 3NF jika terdapat lebih dari satu candidate key. Kita lanjut ke for normal form atau 4NF. Jadi sebuah tabel itu berada dalam 4NF jika sudah dalam BCNF atau Boyce Codd normal form dan tidak memiliki ketergantungan multivalued, yaitu jika ada lebih dari satu nilai independen dalam suatu tabel ya mas bre, mereka harus dipecah menjadi tabel terpisah. Wow. Lanjut kelima itu fixed normal form. Atau 5NF atau 5NF, whatever what you wanna say or call it. Lanjut 5NF dicapai ketika table, I'm just stalling time, stalling hehehe. 5NF dicapai ketika table tidak dapat dipecah lebih lanjut tanpa kehilangan informasi. 5NF berkaitan dengan penyatuan kembali data dari bentuk yang lebih sederhana menjadi bentuk yang kompleks. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Lebihnya mohon terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.